Halo semuanya, selamat datang di Let's Learn English with English Club Stikers Tarumanegara. Apakah kalian sudah siap? Let's go! Yang pertama, saya akan menjelaskan kegiatan kita, yaitu tentang SRLW atau SRLW, yang sebenarnya ini merupakan kegiatan bulanan kita yang dilakukan setiap minggu ketiga pada setiap bulannya. Apakah kalian sendiri sudah mengetahui apa itu SRLW? S yaitu speaking atau berbicara, atau ketika kita menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan. Yang kedua itu R atau reading, yaitu membaca. Ketika kita membaca sesuatu, entah itu artikel atau apapun itu dalam bahasa Inggris. Yang ketiga itu listening atau mendengarkan. Ini juga sering kita lakukan, contohnya itu ketika mendengarkan musik, seperti itu. Writing ini sebenarnya jarang kita lakukan, kecuali ketika masih ada mata kuliah bahasa Inggris, kita bakal sering melakukan menulis dengan bahasa Inggris. But before that, how to learn English? Atau gimana sih cara kita belajar bahasa Inggris supaya lebih efektif dan mudah? Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa tipsnya. Yang pertama yaitu learn common word atau pelajarilah kata-kata penting yang sering muncul dan buatlah list. Misalnya nih, ketika kita berada di rumah, kita sering menjumpai barang-barang di sekitar kita lah. Karena kita nggak tahu, nanti kita bisa saja membuat list seperti bahasa Inggrisnya dari TV, television, meja, table, kayak gitu. Nah, kita buat list dan tulislah kata-kata penting tersebut, lalu kita dapat menghafalkannya. Entah itu nanti kalian buat list tertulis, atau kalian juga bisa memodifikasi sendiri menjadi seperti editan-editan gitu. Nanti kalian buat wallpaper handphone, atau kalian buat notes di handphone kalian sendiri. Itu salah satu cara yang pertama dan yang paling mudah. Kemudian tips yang kedua yaitu didn't need perfect grammar. Maksudnya dari tidak membutuhkan grammar di sini adalah itu communication is more important. We can still understand what are people saying which is they use wrong grammar, so we can still learn and do better to fixing the grammar step by step. Maksudnya itu kalau komunikasi itu sebenarnya lebih penting daripada grammar, karena kita dapat mengerti apa yang orang lain katakan, which is mereka kadang juga salah grammar, kita juga sering salah grammar, but kita bisa memperbaiki grammar itu step by step. Bukan berarti justru kita melupakan grammar yang benar, itu bukan, tapi nggak apa-apa karena kita juga masih belajar. So, walaupun kita menggunakan grammar yang salah, asalkan kita berkomunikasi, berlatih step by step setiap hari, lama-lama nanti kita akan bisa. Kemudian next, tips yang ketiga itu do SRLW together. Maksudnya yaitu di sini kita harus mengkombinasikan kegiatan SRLW ini bersama. It is too difficult when we just learn using one strategy. For the example, we just listening. Sometimes we didn't know what is the word, so we need to combine also with strategy. Maksudnya di sini itu misalnya ketika kita dengarkan musik, kalau kita cuma dengerin aja, kan kita kadang nggak tahu itu liriknya itu seperti apa. Nah, ketika kita mengkombinasikan kegiatan tersebut, misalnya kita mengkombinasikan mendengarkan atau listening dengan writing, menulis liriknya, kemudian kan kita juga pasti reading, kita juga melakukan reading atau membaca lirik tersebut. Lah kita jadi tahu penempatan lirik yang benar, kata yang digunakan, kita juga bisa jadi lebih hafal. Oh, karena lagu kan juga paling gampang dihafal, nanti kita diulang-ulang juga kita hafal, nanti lama-kelamaan nanti kosakata kita juga meningkat, itu grammar kita juga lebih baik, seperti itu. Kemudian step yang keempat yaitu do it atau application English as your daily language, atau gunakanlah bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian. Nah, di sini tuh bukan nggak maksudnya kita harus memakai bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari gitu, bukan, karena nggak mungkin juga orang-orang di sekitar kita juga bisa menggunakan bahasa Inggris full dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita juga tidak mempraktikkannya, kita cuma belajar, nanti juga kita akan sia-sia juga. Nah, nggak cuma dengan orang-orang di sekitar kita, kita juga bisa memulainya dari kegiatan sederhana. Misalnya kita men-setin handphone kita atau telepon kita atau laptop kita menjadi bahasa Inggris, sosmed kita, lalu gunakan
bahasa Inggris dalam search something. Nah, supaya kita juga lebih terbiasa dan terlatih menggunakan bahasa Inggris nantinya. Kemudian nih, step yang terakhir yaitu review and practice. Yaitu setelah kita belajar semuanya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita yaitu harus mereview atau pelajari kembali apa yang sudah kita dapat akan menjadi terbiasa, kemudian practice atau berlatih, karena seperti kata practice makes perfect, karena ketika kita berlatih semuanya akan menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Itu dia tadi beberapa penjelasan how to learn English dari saya. Semoga ini dapat bermanfaat dan membantu kalian semua dalam belajar bahasa Inggris, karena saya juga masih belajar. Semoga kalian juga bisa mengaplikasikannya dan membantu kalian. Thanks for your kind attention. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.